Jadi ya deh, bisa yuk NZ, bisa yuk kita jadi influencer dulu yuk, kita bisa yuk ngasih info yang terbaik. Jadi untuk teman-teman yang baru nge-follow gue, atau ini gimana sih caranya ngilangin komen, gue tuh udah fokus deh. Jadi buat teman-teman yang baru nge-follow gue atau baru ikutan live ini, jadi gue itu emang ada penyakit bawaan autoimun dari 2010, jenisnya itu rheumatoid arthritis. Nah, setahun kemarin setelah pandemi, setelah adanya si virus ini, lumayan tuh nge-trigger si penyakit autoimun itu, sampai akhirnya adalah keluar vaksin untuk COVID-19. Dan dapat info pertama kali kalau penyintas autoimun itu tidak bisa vaksin awalnya, sampai akhirnya aku tuh nge-follow ada Autoimun Indonesia, ada beberapa lah. Terus aku ikutan juga di Facebook tuh kayak komunitas yang rheumatoid arthritis atau enggak komunitas penyintas autoimun, buat saling sharing pengalaman atau enggak obat-obatan atau dokter gimana yang bagus apa segala macam gitu. Nah, akhirnya tahun lalu itu aku ganti ke dokter ya, dokter baru, yaitu Profesor Iris gitu. Jadi pas aku ngobrol sama dokter Iris, ternyata emang benar pada saat awal-awal COVID tuh kita emang belum ada bukti valid kalau kita tuh boleh divaksin, belum ada percobaannya. Sampai akhirnya awal tahun kayaknya dapat info kalau misalkan autoimun itu boleh divaksin, tapi harus melakukan beberapa rangkaian dulu nih. Nah, salah satunya adalah kontrol cek lab gitu, yang biasanya tuh 6 bulan sekali gitu cek labnya. Cek labnya apa aja sih? Cek labnya itu ada ANAIF, habis itu banyak deh listnya, nanti mungkin aku tulis di caption ya pas aku udah nge-share ini ke feed Instagram. Jadi apa aja tes lab yang harus dilakuin. Pertama, sebenarnya itu tes buat kayak tahu autoimunnya itu lagi flare up atau enggak gitu. Nah, iya nggak berani natap kamera bener. Jadi setelah udah tes lab segala macam, dibawa ke dokternya, ke dokter kalian aja, dokter kalian yang biasa kalian kontrol. Nanti kalau misalkan kalian hasilnya bagus, kalian akan mendapatkan ini, surat rekomendasi dokter. Jadi banyak juga teman-teman aku yang autoimun, dia tes tapi hasilnya lagi kurang bagus, ini mereka belum bisa vaksin. Nah, nih suratnya tuh kayak gini gitu. Jadi tulisannya itu, pasien dengan diagnosis penyakit autoimun yang sudah terkontrol, pasien dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 31 Mei 2021. Profesor Dr. Iris Rengganis. Nah, itu. Jadi abis aku udah dapat ini, aku nyari nih kayak vaksin yang diperbolehkan untuk jenis autoimun aku, atau semua autoimun kayaknya deh. Itu hanya jenis Sinovac. Jenis vaksin yang Sinovac. Jangan dibikin ketawa dulu dong, yang teman-teman gue ada di live ini jangan komen dulu, aku pasti mau ketawa. Oke, lanjut ya. Jadi ya udah, pokoknya intinya pas aku dikasih tahu kalau aku bisa vaksin, cuman hanya Sinovac doang, aku langsung menghubungi teman-teman aku yang kira-kiranya punya link untuk dapetin vaksin Sinovac, karena aku dapat surat rekomendasi dokternya itu tanggal 31 Mei, sedangkan waktu itu sempat kayak Sinovacnya habis gitu di mana-mana. Terus aku sempat minggu lalu itu batuk pilek, demam, meriang, kayak gejala COVID gitu kan rasanya, padahal emang karena perubahan cuaca juga, terus paniknya setengah mati, kayak deg-degan banget. Terus akhirnya istirahat dulu sebentar, baru kayak tes PCR, ternyata Jumat minggu lalu PCR hasilnya negatif, alhamdulillah. Nah, akhirnya tuh aku share lah di Instagram kalau jagalah kesehatan bla 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 gitu kan. Habis itu teman-teman ternyata banyak banget yang nge-share, termasuk teman-teman aku dan juga followers aku nge-share banyak banget
Sinovac yang masih ada dan baterainya mau habis lagi, pintar banget gue gitu. Jadi rata-rata itu Sinovac itu adanya di luar Jakarta waktu itu, adanya di daerah Depok, ada di Universitas Budi Luhur, ada juga di Mall Taman Anggrek teman aku bilang. Terus salah satunya ada nih followers aku yang ngasih tahu kalau di G Expo tanggal 27 besok, 27 kemarin itu ada vaksin Sinovac kerjasama sama Gotix dan Polda Metro Jaya gitu. Akhirnya aku dikasih kontaknya, terus aku hubungin. Terus aku dapat deh vaksin tanggal 27 kemarin gitu, datang ke sana. Nih. Datang ke sana, ini kemarin vaksinnya. Terus aku akan kembali lagi tanggal 25 Juli. Jadi kemarin pas datang itu kita cuma ngasih surat rekomendasi dari dokter, kasih tahu kondisi keadaannya seperti apa, dan pas aku lagi konsul sama dokter aku tuh ngasih rincian tes buat tes darah, pengentalan darah. Nih ada APTT, D-dimer, RF, terus ada anti CCP, ada tes HLA-B27 itu buat tes autoimunnya lagi kayak gimana, lagi flare up atau enggak gitu. Jadi emang banyak banget rangkaian yang harus aku lakukan untuk biar aku tuh bisa vaksin gitu. Nah setelah hasilnya keluar semua, hasil labnya ternyata alhamdulillah aman guys. Jadi alhamdulillah aku lagi nggak flare up, aku lagi nggak kambuh autoimunnya, jadi aku bisa vaksin gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya penyakit bawaan, untuk kalian semua yang punya penyakit autoimun, terutama yang sama sejenis sama aku atau yang jenis yang lainnya, aku menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter kalian. Terus kalian lakukan dulu tes lab yang biasanya kita lakukan kalau kita mau konsul ke dokter. Ada jenisnya, ada banyak banget buat tahu kondisi. Ada nominal, ada angka-angkanya gitu deh, kayak kalau nyampe angka sekian itu tandanya kita baru boleh vaksin gitu. Jadi kalau aku bisa ngasih saran ke kalian dokter autoimun yang udah pernah aku ketemuin tuh ada 2, cuma dokter Nanang sama dokter Profesor Iris. Itu adanya di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan atau enggak di Pondok Indah. Kalau dokter Nanang itu ada di Rumah Sakit Antam sama di Rumah Sakit Cipto. Terus kalau misalkan kalian belum pernah ke dokter autoimun atau imunologi gitu, kalian bisa ke dokter internis dimanapun rumah sakitnya gitu. Ya udah, jadi segitu aja sih. Jadi efeknya aku setelah vaksin itu nggak ada efek apa sih, kayak cuman pegel doang sedikit. Terus dibilang lapar banget juga enggak, tapi emang makan mulu aja karena gendut ya kebetulan. Terus kalau misalkan ngantuk kan enggak sih, biasa aja, aku nggak ada berasa yang kayak gimana gitu. Oh cuman kemarin aku tuh sempat kayak tadi pagi tuh kayak keluar beruntusan merah gitu karena kayak agak gatel gitu, nggak tahu alergi sesuatu, nggak tahu alergi makanan atau enggak alergi sesuatu lah. Tapi nggak apa-apa banget, emang aku suka kayak gitu, suka tiba-tiba merah-merah gitu kulitnya. Mungkin kalian yang autoimun juga paham, suka relate gitu kalau misalkan vitamin D kita lagi rendah atau imun kita lagi turun, kayak kulit kita suka merah-merah gitu. Udah jelas belum guys kira-kira? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi 3.000, sekarang udah 1.900 ya. Emang kayaknya emang nggak seru gitu gue tuh. Inse nggak demam sama sekali. Oh iya, terus vaksin Sinovac ada di mana aja? Jadi vaksin Sinovac kemarin aku tuh sempat ngeliat ada kerjasama sama kayak Transmart, terus Bank Mega gitu-gitu juga banyak. Terus habis itu kayaknya di daerah-daerah yang kayak Tangsel gitu-gitu juga banyak banget, karena kan aku baru tahu kalau sekarang udah ada vaksin Sinovac baru dikirim lagi kan gitu. Jadi kayaknya udah lumayan banyak. Nanti aku share juga di Instagram info kayak di mana aja tempat-tempat yang ada vaksin Sinovac. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian sehat dan tidak ada penyakit bawaan, vaksin apa aja yang ada di depan mata, kayak vaksin AstraZeneca kah atau nggak mau yang lain gitu, menurut aku sih nggak apa-apa sih, bagus aja gitu. Casey soalnya adik aku, mamaku tuh ngambil AstraZeneca guys, bukan Sinovac gitu. Dan efeknya kalau AstraZeneca ya biasa gitu, kayak Casey demam. Casey demam berapa hari? Sehari doang kan? Seharian doang. Jadi dia pertama kali suntik kayak yang biasa aja, terus malamnya baru demam. Jadi baik-baik aja, terus cuma sehari doang. Hari ini juga udah baik-baik lagi gitu. Ini mamaku lagi
vaksin. Jadi kalau misalkan emang dapatnya Sinovac ya udah, dapatnya AstraZeneca juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian ragu atau enggak kalian ngerasa ada penyakit bawaan, asma gitu-gitu ya alangkah baiknya untuk kalian cek dulu, kontrol ke dokter internis kalian masing-masing gitu. Terus kan banyak juga nih yang kayak nunggu vaksin yang ini aja di bulan ini gitu. Ya gimana kita mau nunggu yang semakin cepat lebih baik gitu. Kalau di aku efeknya nggak ada apa-apa, kayak nggak kenapa-napa, nggak